Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Ibu Santi. Shalom. Ibu Santi berharap adik-adik dalam keadaan sehat, ceria, dan senantiasa diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita hari ini akan bersyukur atas segala kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan cara memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Kristus Tuhan. Persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Saat ini kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami bisa kami pakai
untuk meluruhkan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, doa jelas kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka pikiran, hati, dan telinga kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Yesus menginginkan daku. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Ngandekan Solo Timur. Sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar tentang kebaikan Tuhan Yesus yang suka menolong semua orang. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Nah, untuk ceritanya mari kita saksikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan
tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus. Dari video tadi, diceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus ya. Ayo, tadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, benar. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Apakah Tuhan Yesus sebelumnya mengenal orang tuli itu, adik-adik? Tidak ya. Tuhan Yesus tidak mengenal orang tuli itu sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus mau menolong orang itu meskipun Tuhan Yesus tidak mengenalnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus ini ya adik-adik. Kita harus berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Contohnya gimana? Ayo. Misal, pas kita sedang main di luar rumah, ada anak yang tidak kita kenal jatuh dari sepeda. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita harus menolongnya ya adik-adik. Membantu membangunkannya dari sepedanya. Kalau kita nggak kuat, kita bisa meminta tolong orang lain yang lebih besar badannya dari kita untuk membantu anak yang jatuh tadi. Atau kita bisa membantu memanggil orang tuanya. Dan masih banyak contoh yang lain yang bisa kita lakukan tentang berbuat baik menolong orang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik, yang disayang Tuhan Yesus, mau kan menolong orang lain dengan tulus? Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Mau dong? Kita harus selalu berbuat baik pada semua orang. Menolong sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan kita, baik kita kenal maupun kita tidak mengenalnya. Tuhan Yesus akan senang dengan sikap yang kita lakukan, dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar akan firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk bersikap baik pada semua orang, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Kami mohon kepadamu Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang memiliki hati yang tulus, anak-anak yang memiliki hati yang baik, yang mau menolong sesama kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami, berkatilah orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau tutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan lagu pujian Dalam Nama Yesus.